Seorang anggota DPRD di forum resmi, dalam rapat resmi, ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aguan, PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam, biar kami rakyat yang bertindak pimpinan. Itu semua ingin kasus pagar laut tuntas sampai ke akarnya. Sayang kalau cuma mengorbankan ikan teri, tapi ikan paus atau ikan hiunya tidak kita tangkap. Banpol, korban politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan warga Kabupaten Tangerang, Banten dan orang-orang yang memperjuangkan hak rakyat Selasa 4 Maret 2025 kemarin berlangsung panas. Ada yang buka-bukaan bahwa seorang anggota DPRD Banten takut ditembak soal kasus pagar laut itu. Seorang pemuda Banten juga mengancam akan memburu aguan pemilik proyek PIK 2. Wah, gak bahaya ta? Kita dengarkan apa saja keluhan warga Kabupaten Tangerang yang menjadi korban atau saksi hidup kekejaman PIK 2 ini. Kami perlu sampaikan bahwa apa yang disampaikan di media-media melalui buzzer-buzzer mereka itu adalah sama sekali bohong besar. Karena kami yang mengalami langsung di tempat. Wallahi ada sawah yang diuruk, yang menggarapnya sama sekali tidak tahu. 1 pekan lagi akan panen, padi sudah kuning, tinggal panen, diuruk secara semena-mena. Wallahi ada sungai yang diuruk sehingga air tidak bisa mengairi sawah dan tambak. Wallahi ada tambak yang diuruk secara semena-mena. Ada tanah wakaf yang diuruk, dijual semena-mena. Dan ini merupakan ekses dari keserakahan para pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, sehingga yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Ditambah keserakahan oknum-oknum yang ada di atas. Perlu kami sampaikan bahwa ini terjadi karena adanya prakondisi di mana dibuatlah Perda Kabupaten Tangerang nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Tangerang nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai 2031. Apa yang ada di dalam perda tersebut? Lahan sawah produktif di utara Kabupaten Tangerang, ini lumbung padinya Kabupaten Tangerang, lahan hijau itu tiba-tiba menjadi lahan kuning. Dan yang menarik, perda tahun 2020 ini perdanya tahun 2020. Tapi baru ditandatangani pada tahun 2022. Patut diduga karena memang sedang menunggu logistiknya turun sampai 2 tahun. Jadi itu ditandatangani 2022. Dan kita baru tahu tentang ini Januari 2025 kemarin setelah ramai. Padahal perda ini jelas bertentangan dengan Perda Provinsi Banten nomor 5 tahun 2014. Tentang apa? Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Loh kok bisa gitu Perda Kabupaten Tangerang dibuat tapi jelas-jelas bertentangan dengan Perda Provinsi. Apalagi kemudian mereka berdalih dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2023 Provinsi Banten ini, sehingga mereka merasa di situ ada kesempatan untuk menggunakan ruang laut, memanfaatkan dan seterusnya itu. Padahal putusan MK nomor 85 tahun 2013 sudah jelas mengatakan bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial maupun pribadi, apalagi terbit sertifikat di atasnya. Dan ketika sertifikat yang sudah dinyatakan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa di situ ada sertifikat itu, kita semua tahu bahwa sertifikat itu akan terbit ketika BPHTB-nya dibayar. Pertanyaan kami, itu bayarnya ke siapa? Apakah ke oknum pejabat Dispenda pada saat itu? Ke pribadi kah atau memang masuk ke kas kabupaten? Dan jumlahnya fantastis. Artinya bahwa
Ini betul-betul secara sistemik, secara terstruktur, kejahatan kemanusiaan ini dari atas sampai bawah, atau kalau dibolak-balik dari atas sampai bawah itu merata. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, rakyat masih terus ditakut-takuti. Sedianya kami juga membawa bahan-bahan dan saksi di lapangan, tetapi mereka sangat ketakutan dan mereka masih sekarang agresif mendatangi pemilik-pemilik lahan. Bayangkan, yang tidak mau menjual dikriminalisasi. Saksinya ada, buktinya ada, orangnya ada. Dan bukan cuma satu, banyak. Kita bisa bayangkan dengan sisi kemanusiaan kita. Pemilik tanah sudah sepuh dalam kondisi sakit dengan selang oksigen dipasang. Dipaksa tanda tangan untuk melepaskan haknya. Dan ada oknum polisi di situ, ada oknum pengacara di situ. Ini apa? Kemana negara? Ini zolim, sezolim-zolimnya. Karena saya mulai paham, mulai mengerti. Kenapa selama ini pengurukan yang begitu masif, pemagaran yang begitu masif, semua pejabat diam di kabupaten maupun di provinsi Banten. Kenapa? Karena mereka lah yang menangani produk-produk perda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja pimpinan, saya ingin melaporkan temuan di lapangan. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Serang bernama Haji Abdul Ghafur, ketika dalam rapat resmi seperti ini, ketika itu dalam kasus pagar laut, beliau hanya mengecek, meminta keterangan dari pihak desa, dari Kades. Lalu waktu itu saya protes, kenapa tidak minta keterangan dari rakyat? Apa bahasanya pimpinan? Saya takut ditembak. Nggak tahu, yang ngomong itu anggota DPRD. Iya, makanya kita sampaikan. Seorang anggota DPRD di forum resmi, dalam rapat resmi, ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. DPRD Kabupaten Serang namanya Abdul Ghafur dari fraksi PKB. Tuh yang pertama. Berarti ada kekuatan besar ini, kita semua punya keyakinan, dan justru malah kadang anggota polisi yang baik malah terjerat dengan seragamnya. Bapak-bapak di sini yang duduk di sini, saya tahu terjerat dengan statusnya. Semua punya kepercayaan dan punya pengetahuan. Tapi justru jabatan menghalangi bapak-bapak di sini untuk bertindak. Kemudian yang kedua, hari ini saya masuk di gedung DPRD ini, tidak bisa masuk karena tidak memakai sepatu. DPR RI, maaf. Tapi aguan menguruk sungai masih bebas sekarang, Bapak pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya aguan? Saya bahkan tidak masuk di gedung milik rakyat hanya karena tidak pakai sepatu. Tapi aguan mengurugi sungai, tanah bengkok. Dan terakhir saya menemukan satu lagi, Bapak pimpinan, di BPN. Ada salah seorang anggota BPN Kabupaten Serang ngomong langsung saat rapat resmi. Kata salah seorang anggota BPN, lo bagus Mahesa, tanahnya dijual 23.000 daripada digusur. Yang ngomong pegawai resmi anggota BPN. Ibu tolong dengerin Bu, Ibu dari BPN Bu. Ini rakyat bicara Bu. Diem baik itu si Ibu itu dari BPN. Staf khusus. Ya diteruskan aja, diteruskan. Kita semua mendengar kok. Betapa sakit anggota dewannya katanya takut ditembak. Betapa sakitnya kami rakyat Banten. Salah seorang anggota BPN ngomong, oh lebih baik dijual 3.000 daripada digusur. Saya hanya bisa melaporkan itu saja. Sampai suatu ketika sampai saya ngomong pernah kayak orang ngecaprak pimpinan. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aguan PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam biar kami rakyat yang bertindak pimpinan. Sekian, terima kasih. Tahun 2015, 2013, 2015 itu mereka PT Mandiri Bangun Makmur, Direktur Nono Sampono mengambil surat kuasa dari ahli waris pemilik pertama. Bayangkan, pemilik yang sudah menjual tanahnya 35 tahun yang lalu bisa kasih kuasa ke Nono Sampono.
untuk menguasai tanah kami, Pak Pimpinan. Dan ketika itu terjadi, saya biarkan saja karena saya tahu saya tidak bisa melawan. Suatu hari, saya punya saudara yang teman baik dengan Aguan, minta saya jual. Bayangkan, ini teman baiknya, itu saudara saya. Ketika saya mencoba negosiasi, malah saya dilaporkan ke polisi, Pak. Saya diundang ke kantor PIK 2, di situ sudah ada penyidik. Penyidik yang mentersangkakan papa saya sendiri, Pak. Dan ketika saya menolak, saya dilaporkan penggelapan. Sertifikat atas nama ayah saya sendiri, di mana penggelapannya. Dan itu sudah naik ke penyidikan, Pak. Akhirnya saya ketemu dengan polisi yang baik, yang lurus, Bapak Hengki Haryadi, dan itu di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Namun, ketika saya mau balik nama dari ayah saya ke semua ahli waris, saya dilaporkan lagi. Tuduhannya pemalsuan surat. Sangat aneh, Pak. Ini pemalsuan surat masih haknya di kami kok. Nah, di sini ada oknum BPN yang bermain, Pak. Karena ketika PPAT memberikan berkas ke BPN, tiba-tiba berkas itu bisa beralih ke PT Mandiri Bangun Makmur yang dijadikan dasar untuk melaporkan saya 2 bulan kemudian. Jadi bulan Januari kita mengajukan balik nama, 22 hari kemudian BPN wilayah Banten membatalkan sertifikat saya yang sudah berumur 35 tahun dengan alasan cacat administrasi. Padahal kami ada putusan pengadilan, kami menang, Pak. Ini BPN kok bisa menjadi pengadilan sendiri? Setelah dibatalkan, 1 bulan kemudian saya dilaporkan. Bayangkan, apa hak mereka melaporkan saya ketika saya mau balik nama? Sertifikat itu masih atas nama ayah saya kok. Apa hak mereka? Nggak ada hak sama sekali. Tapi kita sebagai rakyat biasa, nggak ada yang dengar, Pak. Saya sudah di ruangan ini, November 2023, duduk di kursi yang sama, melaporkan hal ini. Apa yang terjadi seminggu kemudian saya dijadikan tersangka. Nggak ada yang bisa melindungi kami kecuali Tuhan, Pak. Sekarang saya berharap kepada pemerintahan yang baru agar keadilan bisa diluruskan. Saya minta agar kriminalisasi terhadap saya dihentikan di Polda Banten. Saya minta ini dihentikan di SP3. Karena tidak ada tindak pidana, saya mau balik nama sebelum adanya pembatalan. Kalau saya mau balik nama sesudah ada pembatalan, oke, paham. Ini sebelum, mereka nggak ada hak, Pak. Dan kedua, saya sudah minta kepada Bapak Nusron Wahid untuk memulihkan SHM saya. Karena SHM yang sudah 35 tahun tidak bisa dibatalkan dengan alasan cacat administrasi. Hak kontraktor sudah hilang. Harus ada putusan pengadilan. Lalu apa dasar mereka membatalkan sertifikat saya? Dengan alasan cacat administrasi 35 tahun kemudian. Dasarnya adalah permintaan dari Nono Sampono yang memberikan jaminan bahwa BPN tidak akan kena sanksi pidana dan perdata. Jadi terdapat banyak penderitaan rakyat di sekitar pagar laut di PIK 2 itu yang baru terungkap dalam rapat Komisi 2 DPR RI ini. Sekarang kita dengar pendapat Forum Tanah Air yang terus mengontrol kasus ini. Dan kita melihat rakyat itu banyak yang menderita. Aset rakyat diambil, aset negara dirampok, pelanggaran sudah sedemikian nyata, lalu ingin difokuskan hanya bicara pagar laut dan hanya di satu desa Kohot, sementara 15 desa lain dilupakan. Nah, jadi yang kita catat adalah bahwa ini pemerintahan ini coba untuk menggiring masyarakat untuk mempercayai bahwa proses hukum sudah dijalankan, tapi justru untuk melindungi penjahatnya. Karena itu saya minta pertama supaya Pak Prabowo itu konsisten dengan pernyataannya bahwa tidak boleh ada negara dalam negara, yang faktanya negara PIK 2 itu sudah merampok aset negara dan aset rakyat di Banten Utara sana. Yang kedua, kita menuntut supaya DPR segera membentuk hak angket. Tugas pengawasan itu supaya lebih konkret dijalankan melalui hak angket. Yang ketiga, kita menuntut rakyat terutama yang ada di Banten untuk segera melakukan perlawanan berkelanjutan supaya masalah PSN PIK 2 ini bisa dituntaskan. Jadi saya kira kita harus berhenti dengan bersandiwara. Termasuk kita ini
menggunakan uang negara, tapi untuk proses yang sebetulnya. Jadi DPR bersidang, ada ruangan dipakai, dan sebagainya. Saya berharap ini tidak dilakukan hanya untuk melanjutkan sandiwara pagar laut yang sudah dimulai oleh pemerintah Prabowo tanggal 18 Januari itu, dan coba untuk difokuskan hanya bicara desa kohort. Saya kira bukan itu yang kita inginkan, tapi adalah penuntasan, penegakan kedaulatan negara Republik Indonesia dan rakyat Indonesia di negara Kesatuan Republik Indonesia berhadapan dengan negara PIK 2 yang dipimpin oleh Agwan, didukung oleh Jokowi dan Antoni Salim. Ini harus dihentikan. Terus apa kata para anggota dewan yang terhormat dalam rapat ini? Ternyata mereka geram juga, menahan amarah. Karena kita tahu di masa lalu banyak hal-hal yang mungkin para pejabat BPN di masa lalu ya tadi belum kembali ke jalan yang benar. Ya saya harap ke depan ini BPN kembali ke jalan yang benar, menjadikan hak rakyat menjadi punya rakyat. Jangan hak rakyat dipermainkan. Jadi tidak elok kalau saya mengatakan PSN itu kan proyek presiden sebelumnya, nggak boleh. PSN sudah ada, tapi penyimpangan-penyimpangan yang ada harus diluruskan. Ya, PSN namanya proyek strategis nasional. Strategis untuk siapa? Untuk negara, untuk rakyat. Kalau ternyata tidak strategis untuk negara, ya sudah cukup sampai di situ. Bagi saya pribadi ini, saya sedikit curhat saja nih Pak ya. Kalau ada cerita tentang konflik agraria, konflik yang melibatkan warnanya seperti apa, bentuknya, modusnya seperti apapun, itu pasti di otak saya ini langsung mengatakan, oh ini pasti BPN yang masalah gitu loh. Karena apa? Karena gini, saya tidak mau mengarang cerita, karena skala masalah-masalah seperti ini, konflik agraria itu udah nasional Pak. 42 anggota DPR di sini, semua dapilnya ada masalah Pak. Itu udah pasti. Warnanya berbeda-beda, kasusnya seperti apa. Yang paling, saya juga di forum ini juga kita anggota ini sama seperti Pak Rahmat tadi, menegaskan menteri juga mengatakan bahwa BPN ini bagian dari mafia tanah itu sendiri gitu loh. Itu semua ingin kasus pagar laut tuntas sampai ke akarnya. Sayang kalau cuma mengorbankan ikan teri, tapi ikan paus atau ikan hiunya tidak kita tangkap. Kenapa? Karena ini pelanggaran yang amat sangat kasat mata. Semoga kasus pagar laut dan PIK 2 ini segera selesai dan yang menang adalah rakyat. Karena rakyat adalah tuan rumah di negaranya sendiri. Saya Ki Ewes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banpol, korban politik.